Dunia balap motor, beberapa nama datang membawa badai, muda, lapar, dan berbakat. Tapi tak semuanya bertahan di puncak. Nama itu Joan Mir. Seorang pemuda dari Mallorca yang pernah membuat dunia terdiam di tahun 2017. Tapi siapa sangka, 8 tahun kemudian, ia malah menjadi simbol kesialan di MotoGP. Tahun 2017, Joan Mir dengan motor Hondanya tampil bagai mimpi buruk bagi rival-rivalnya di kelas Moto3. Dalam 18 seri balapan, ia menang 10 kali. Dominasi yang mengingatkan kita pada legenda-legenda sebelumnya. Gaya balapnya agresif, tapi bersih, konsisten, dan berani. Di usianya yang baru 20 tahun, ia dinobatkan sebagai juara dunia Moto3. Masa depan seakan terbentang luas di hadapannya. Dunia menyambut anak muda ini dengan ekspektasi tinggi. Tapi, Moto2 adalah dunia yang berbeda. Tahun 2018 menjadi ajang pembelajaran bagi dirinya. Joan tak pernah menang satupun dalam balapan, tapi dia tak tenggelam. Dia finish peringkat 6 klasemen dan memperlihatkan bahwa adaptasinya berjalan, perlahan tapi pasti. Dan hasilnya, sebuah tiket menuju kelas para raja yaitu MotoGP. Joan Mir bergabung dengan Suzuki X-Star pada tahun 2019. Di musim debutnya, dia mengalami cedera cukup berat di Brno, tapi dia kembali. Dan tahun 2020, saat dunia dilanda pandemi, Mir melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan hanya 1 kemenangan, tapi konsistensi luar biasa. Ia menjuarai MotoGP 2020 di musim paling tak biasa sepanjang sejarah. Dunia mengakui bakatnya, tapi ada yang masih meragukannya. Juara instan, hanya karena Mark absen. Tapi Mir tetap melaju, fokus, dan diam. Tahun 2021 dan tahun 2022 mulai terlihat. Suzuki tak lagi kompetitif. Joan prestasi, tapi tetap mencoba membawa motor biru itu ke depan. Tapi angin sudah berubah. Suzuki mengumumkan mereka mundur dari MotoGP. Joan harus memilih, dan ia memutuskan untuk pindah ke tim impian banyak pembalap, yaitu Repsol Honda. Banyak yang berharap Joan akan bangkit bersama Honda, tapi kenyataannya lebih kejam dari ekspektasi. RC Tuan Trivi adalah motor paling sulit dikendarai. Marc Marquez pun mulai kesulitan, dan Mir tenggelam. Tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi mimpi buruk. Cedera, gagal finish, bahkan seringkali berada di luar 15 besar. Dari juara dunia menjadi penggembira, dan dunia mulai melupakan Joan Mir. Musim 2025 seharusnya menjadi titik balik. Honda mencoba memperbaiki diri. Joan masih bertahan, tapi nasib berkata lain. Mesin rusak, ban bermasalah, tabrakan yang bukan salahnya. Setiap seri, ada saja malapetaka menimpa Joan Mir, dan ia mulai dijuluki The Unlucky Rider of the Modern Era. Dari 9 seri pertama, hanya 1 kali finish top 10, sisanya DNF. Joan Mir kini tak lagi dikelilingi kerumunan media. Tak banyak yang mengingat betapa hebatnya ia di 2017 dan betapa kerasnya perjuangan di 2020. Yang terlihat kini hanyalah statistik buruk dan tatapan kosong. Tapi mungkin itulah kehidupan di MotoGP. Yang naik bisa saja jatuh, yang diulu-ulukan bisa dilupakan. Tapi bagi Joan Mir, kisahnya belum selesai. Karena bagi mereka yang pernah menjadi juara, semangat untuk bangkit tak akan pernah benar-benar mati. Ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari cerita seorang pembalap yang jatuh, terluka, dicemooh, tapi pernah menaklukkan dunia. Namanya Joan Mir.